terutama untuk bagian knee dan juga ankle. Apakah Anda termasuk dalam golongan seseorang yang memiliki postur yang normal atau ternyata ada deformitas? Ya, nanti Anda bisa cek postur Anda di depan cermin begitu ya, tapi cerminnya bisa sampai bawah, jangan cuma wajahnya aja. Kemudian Anda berdiri, posisinya adalah tegak, kemudian Anda amati, terutama pada knee dan ankle, apakah postur kaki Anda itu normal atau Anda merasa kondisinya abnormal, mungkin ke arah falus atau ke arah valgus. Dan sebenarnya menurut sebagian orang sebenarnya kondisi varus dan valgus ini cenderung tidak mendapatkan perhatian lebih karena dirasa tidak memberikan efek samping yang terlalu urgent sehingga butuh pengobatan dengan segera. Tetapi menurut kacamata medis dan juga fisioterapi bahwa kondisi varus dan valgus ini adalah kondisi yang tidak menguntungkan. Mungkin tidak memberikan dampak yang signifikan pada sekarang atau saat ini, tapi kalau dibiarkan maka risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal yang lain itu akan muncul. Contohnya adalah kondisi OA, kemudian kondisi pada unstable di sendi hip, sampai juga pada kondisi low back pain. Ya, jadi masalah postural yang lain itu bisa muncul akibat dari kondisi varus atau valgus. Nah, untuk varus valgus sendiri sebenarnya tidak hanya terjadi pada dewasa, tetapi juga kadang kita menemukan pada anak-anak. Oke, itu sedikit pengantar mengenai varus dan valgus. Saya akan mengecek kemampuan Anda atau ingatan Anda di antara gambar A, B, dan C. Mana yang merupakan varus? Silakan, siapa yang mau mencoba mengidentifikasi? Izin masuk. Ya, raise hand aja biar nggak ini. Raise hand di Zoom-nya supaya saya bisa lihat siapa yang mau berbicara. Silakan raise hand dulu siapa yang menyampaikan pendapatnya. Ya, Lydia, silakan Lydia. Mana yang varus, mana yang valgus? Izin masuk, Bu. Kalau yang A itu yang varus, yang O. Kalau yang valgus itu X, jadi C. Oke, varus yang O, kemudian valgus yang C. C. Oke, Lydia bisa mengidentifikasi itu dari mana, Lydia? Ya, sejauh yang saya tahu, yang varus itu dia membentuk huruf O, kalau yang valgus itu dia X atau lateral. Jadi bisa dilihat kalau misalnya yang A kakinya kan gini, berarti yang di bawahnya ke dalam gitu, Bu. Ankle-nya ke dalam huruf O. Kalau yang C karena knee-nya semakin mendekat, jadi ankle-nya semakin menjauh. Baik. Kira-kira, terima kasih ya Lydia ya. Kira-kira teman-teman, apa dampak yang diakibatkan akibat dari atau karena terjadinya varus di poin A ini? Kira-kira kalau Anda amati secara anatomis, risiko apa yang kemungkinan akan muncul pada penderita varus? Silakan raise hand. Kita coba menganalisis nih. Dan apa yang akan muncul, risiko apa yang akan muncul pada kondisi valgus? Ada yang ingin mencoba menyampaikan? Silakan. Silakan. Rizky Aksa, coba Rizky. Rizky Aksa Hasan. Ya. Coba Rizky identifikasi kira-kira apa yang bisa muncul pada kondisi varus dan valgus. Varus dulu deh. Apa, Riz? Gimana? Mungkin dari mempengaruhi pada postur tubuh LBP itu. Ya, ada pengaruh dari postur LBP.
Terus kalau untuk yang C, kondisi valgus, kira-kira risiko apa yang mungkin muncul? Ada yang ingin menjawab? Valgus terjadinya OA. Oke, ya betul. Terima kasih Sani. Baik, teman-teman kita coba identifikasi ya dari dua masalah ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pada kondisi varus dan juga valgus, Anda lihat alignment dari anatominya ini sudah menunjukkan adanya deformitas. Ya, kemudian Anda lihat kalau posisinya berdiri seperti ini dan ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka tekanan pada sendi lutut itu jauh lebih besar. Pada kondisi varus, itu tekanannya lebih ke arah medial. Ingat ya, tekanannya ke arah medial. Maka resiko yang muncul itu adalah resiko yang kalau kita lihat analisis dari sendi otot dan juga ligamennya, maka bagian yang ada di arah medial ini dia akan mudah atau lebih peka terhadap terjadinya cedera atau keluhan. Ya, berarti otot-otot yang ada di bagian medial dari sendi lutut atau knee joint. Kemudian kalau kita lihat pada kondisi valgus atau kaki X, tumpuan ini akan lebih besar ya, karena anatomisnya berubah, ini center of gravity-nya juga berubah, maka dia akan lebih ke arah lateral. Maka faktor risiko yang akan muncul pada kondisi patologi muskuloskeletal itu adalah daerah di bagian lateral. Tentunya dengan kondisi knee yang seperti ini dampaknya juga akan ke ankle, juga akan ke hip. Sehingga kalau memungkinkan nanti munculnya masalah LBP itu pasti. Munculnya masalah OA itu pasti. Ya, kalau Anda posisinya normal, maka beban tubuh ini akan dibagi menjadi sama rata, sisi lateral dan sisi medial. Jadi center of gravity-nya dia tidak berubah. Dia tidak bergeser. Karena sistem pembagiannya sama, beban kinerja yang diperlukan atau dibutuhkan oleh lateral dan medial itu memiliki kesempatan atau pembagian yang rata. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas analisa jawabannya. Kita lanjut dulu ya. Ya, ini adalah valgus dan varus. Ada yang kebalik tadi? Valgus dan varus. Oke, baik. Kita lihat secara identifikasi, jadi ada beberapa istilah dan saya berharap teman-teman itu tidak bingung ya. Ada genuvarum, ada genuvalgus, ada genuvarus, ada genuvalgum. Jadi untuk istilah ini ya teman-teman tidak usah terlalu risau. Artinya adalah sama seperti beberapa istilah yang dilakukan atau digunakan oleh negara. Jadi mereka punya acuan yang berbeda. Kalau valgum ya valgus itu valgum, varus itu ya valgum. Oke, kita lihat dari segi pengertiannya. Genuvalgus ya, sebenarnya masalah valgus dan varus ini tidak hanya terjadi pada genu ya, pada ankle juga bisa, kemudian pada jari-jari juga bisa, dan tidak hanya terjadi pada anggota gerak atas, tapi juga bisa terjadi pada anggota gerak tidak hanya terjadi pada anggota gerak bawah, tapi juga bisa terjadi pada anggota gerak atas. Valgus ya, bow leg atau kaki O, valgus kaki O. Ini adalah kondisi secara anatomis di mana lutut itu bergerak ke arah atau berposisi ke arah lateral, ya, sehingga menampakkan atau menunjukkan penderita valgus itu kecenderungan bentuk kakinya adalah O. Sementara valgus atau knock knee, ya, kaki X, ingat ada istilah bow leg dan juga knock knee jika varus dan valgus ini terjadi pada anggota gerak bawah, tepatnya pada dini. Maka untuk varus ini kondisinya adalah lutut itu bergerak ke arah medial sehingga dia berdekatan. Ya, karena dia berdekatan maka jarak antara ankle satu dan ankle yang lain itu menjauh. Jadi yang berdekatan adalah lututnya, ankle-nya menjauh. Kalau valgus berjauhan lututnya, ankle-nya mendekat. Ya, jadi valgus dan varus, O dan X.
Gimana supaya Anda tidak bingung? Anda nggak usah ngafalin dua-duanya, pokoknya hafalin aja satu aja. Misalkan valgus itu adalah kaki O atau varus adalah kaki E. Oke, dari segi etiologi, sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi varus dan juga valgus? Ini bisa dimulai dari gangguan pertumbuhan tulang kaki. Jadi dari fase neonatal, ya, ketika dia masih menjadi janin, atau karena ketika sudah lahir tetapi ada masalah tertentu atau pola tertentu sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan pada kaki. Contoh, pada kondisi dia dalam prenatalnya dia bagus, ya, tetapi ketika lahir ternyata dia mengalami gangguan adanya virus, meningitis ataupun epilepsi atau misalkan adalah demam dengan suhu yang terlalu tinggi di atas 40 derajat sehingga menyebabkan kerusakan pada otak atau CP. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang pada kaki. Ya, bisa terjadi varus ataupun valgus. Gangguan dari pertumbuhan tulang tadi menyebabkan pergeseran sumbu mekanik. Sehingga ketika dia sudah mulai berjalan, maka COP-nya bergeser karena COP itu mengikuti pola posturalnya atau alignment dari tubuh. Kemudian ada juga faktor eksternal yang lain, misalkan adalah kebiasaan menggendong yang salah pada waktu anak itu masih bayi atau di bawah 1 tahun. Sebenarnya posisi menggendong yang salah itu bagaimana? Kecenderungan diarahkan ke arah lateral atau kecenderungan diarahkan ke arah medial. Selain posisi menggendong yang salah itu juga harus diperhatikan kapan sih bayi ini boleh digendong dengan posisi seperti itu. Misalkan kalau orang Jawa bilang itu kan ada posisi menggendong seperti dicengklek, ya, ditaruh di samping. Ini kalau bayi usia 3 bulan belum boleh. Karena apa? Karena kalau misalkan itu sering dilakukan, maka akan berpengaruh pada pola postural dari pelviknya. Dampak dari pelvik itu adalah kekuatan otot pada bagian lateral atau medial dari femurnya. Kemudian apalagi dampaknya ke knee, dampaknya ke ankle. Contohnya. Atau misalkan dia sudah berusia 8 bulan, 10 bulan, tapi masih digendong dengan posisi kaki yang menyatu. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tulangnya dan pola jalannya nanti. Bu, tapi kalau di luar negeri itu bayi baru lahir 3 bulan sudah digendong dengan menggunakan baby seat. Iya, ada yang seperti itu. Tapi perlu diperhatikan lagi, ya, penggunaan baby seat itu yang ada di depan itu untuk usia berapa? Ya, bayi boleh digendong menggunakan baby seat itu ketika dia kondisi tulang belakangnya sudah bisa tegak lurus. Artinya secara postural neck control, head control, dan juga vertebrae control itu dia sudah bisa lurus. Tapi kalau misalkan posisi badan bayinya belum bisa mengontrol postural kontrol untuk head dan juga neck-nya belum bagus, maka sebaiknya tidak disarankan digendong dengan cara seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya adalah perempuan dengan pelvis yang lebih luas, lebih lebar, ya, namun memiliki paha yang pendek. Ini juga berisiko. Coba teman-teman cek lagi posturalnya. Oh, apakah tubuh saya ini proporsional? Kadang ada yang pelviknya luas, tetapi pahanya lebih pendek. Jadi mohon maaf, ini saya berikan contoh. Wanita-wanita di Afrika itu pinggulnya itu sangat lebar sekali ke lateral, tetapi kakinya pendek. Kakinya mengecil, jadi posisi tubuhnya itu seperti segitiga terbalik. Ya, kalau kita lihat dari pelvis sampai dengan kaki. Nah, ini beresiko sekali memiliki kecenderungan terjadinya varus atau valgus, lebih tepatnya ke arah varus. Kemudian kondisi post-traumatik, misalkan mengalami kecelakaan, terjatuh, atau yang lain sebagainya, sehingga menyebabkan pergeseran pada tulang atau pertumbuhan tulang yang menjadi abnormal. Kemudian juga ada displasia, skeletal achondroplasia, pseudoplasia, epiphysis, dysplasia, dan metaplasia. Displasia sampai dengan teman-temannya, metaplasia ini adalah gangguan dari pertumbuhan tulang. Ya, displasia adalah pertumbuhan tulang yang abnormal. Skeletal achondroplasia itu sama, pseudoachondroplasia sama. Epiphysis itu adalah pertumbuhan jaringan tulang rawan atau tulang bagian tepi yang abnormal. Ya. Kemudian displasia, ini adalah perkembangan sel atau jaringan yang abnormal pada tulang. Metaplasia adalah perubahan dari reversible jaringan sejati yang dirubah menjadi jaringan sejati yang lain.
Jadi ini merupakan gangguan pertumbuhan tulang yang ada atau menyebabkan masalah pada gangguan postural. Kemudian juga ada tibia parah atau penyakit Blom, yaitu gangguan pertumbuhan proksimal tibia. Tibia bagian proksimal mengalami gangguan pertumbuhan yang menyebabkan bagian medial itu pertumbuhan tulangnya atau epifisisnya menjadi tidak sempurna. Nah, biasanya kondisi Blom ini terjadi pada masa bayi sampai dengan masa remaja. Kenapa masa bayi dan masa remaja? Karena ketika bayi sampai dengan remaja, pertumbuhan tulang itu masih terjadi. Ketika dewasa, pertumbuhan tulang itu berhenti. Yang terus tumbuh beregenerasi itu adalah sel. Tulang tetap tumbuh, tetapi tidak sebanyak atau tidak sesignifikan ketika usia bayi sampai dengan remaja. Kemudian ketika fase degeneratif, nah di situ ya pertumbuhan tulang menjadi mulai tidak sempurna sehingga menyebabkan munculnya osteofit ya atau taji atau masalah seperti kalus pada kalkaneus karena lapisan tulangnya sudah tidak terbentuk secara sempurna. Kemudian kalau kita lihat manifestasi klinis, apa sih yang terjadi pada kondisi valgus dan juga valgus? Yang jelas kalau kita lihat postur tubuhnya itu menjadi tidak bagus ya. Ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang. Ini akan berpengaruh terhadap performa orang tersebut. Contohnya berkaitan dengan functional activity. Ya. Oke. Kemudian posturnya menjadi abnormal. Ini dampak yang paling paling ringan. Karena akibat dari postural yang abnormal ini dia akan menyebabkan masalah yang lain. Contohnya adalah nyeri pada sendi lutut. Atau contohnya adalah dislokasi patella intermittent. Sifatnya intermittent. Atau masalah lain contohnya adalah LBP. Ya, LBP itu mulai dari mialgia sampai dengan LBP akibat dari pergeseran tulang. Ya, oke. Kemudian untuk tanda dan gejala, Anda bisa baca di sini ada genovalgus dan genovalgus ya. Perbedaannya adalah kondisi lututnya ini secara anatominya tadi ya sudah kita bahas, ada yang berdekatan, ada yang menjauhan. Nanti teman-teman bisa melihat tanda dan gejala atau membacanya sendiri. Kita lanjut ke patofisiologi. Patofisiologi dari genovalgus dan juga valgum itu hampir sama. Hampir sama, tetapi ternyata memiliki dampak yang berbeda. Pada genovalgus, lutut bergeser ke arah lateral. Ya, bergeser ke arah lateral. Aksis mekanik menjauh. Aksis mekanik jatuh pada kuadran sendi lutut. Kemudian aksisnya terpotong sehingga kondisi femoral medial pateo tibianya menyebabkan beban patologis yang berlebihan. Oke. Jadi kalau kita runtut dari sini teman-teman. Ini aksis patelanya menjauh. Beban mekanik akan diberikan pada tibialis. Ya. Pada tulang tibialis terutama untuk otot-otot penggerak pada tibialis anterior. Kemudian beban mekanik ini juga akan berpengaruh terhadap coxae ya pada pelvic fascia. Sementara pada genovalgus kondisi patella ini akan berdekatan sehingga kalau kita lihat beban mekanik ini akan jatuh pada otot pada tulang apa ini teman-teman? Ayo. Anatominya dipakai lagi. Ini tulang apa? Tibia, Ibu. Tibia. Terus ini tulang apa? Yang kecil itu femur. Kak? Kan? Fibula, Bu. Fibula, Bu. Ya, mana yang fibula? Tibia yang besar tibia, yang kecil fibula. Yang besar tibia, yang kecil fibula. Enggak kebalik? Enggak, Bu. Enggak, Ibu. Kebalik, Ibu. Kebalik atau tidak? Mana yang tibia, mana yang fibula? Yo. Oh, baru kemarin loh ya. Fibula yang kecil. Fibula itu yang kecil, tibia yang Besar. besar. Oh iya, Bu. Yakin? Jangan-jangan ini femur ya? Atau Bu Mary? Tidak. Bukan, Bu. Iya, orang tadi ada yang jawab ini femur loh. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di manakah beban aksisnya, ya.
varus di mana dan valgus di mana. Sehingga dampaknya bisa kita lihat, oh ternyata kenapa sih dia ke arah varus ini ke arah median? Karena otot yang karena dia memberikan bebanan atau tekanan berlebihan pada tibianya. Kenapa sih valgus ini ke arah lateral? Maaf, karena dia memberikan tekanan yang berlebihan ke arah fibula. Oke, analisisnya seperti itu. Sehingga kalian bisa nanti melihat, oh kalau seperti ini berarti keluhan yang dirasakan pasien itu pada bagian mana saja. Ya, dan Anda memberikan intervensi fisioterapi itu juga fokus, enggak semuanya. Kalau misalkan ada varus dan valgus, kemudian Anda berikan intervensi mulai dari hip, knee, ankle, tidak. Anda fokus saja ke sisi yang mana, ke arah lateral kah atau ke arah medial. Gitu. Kemudian ada pemeriksaan yang perlu kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi. Ya, yang pertama adalah pemeriksaan postural pada kondisi berdiri. Anda bisa melihat bagaimana kondisi sudut femoral tibianya. Apakah dia nampak ke arah O atau ke arah X? Ya, perlu Anda lakukan pengukuran kalau misalkan Anda tidak yakin. Jadi antara patella dan patella Anda tarik garisnya. Kira-kira berapa? Ya, karena Anda mau lihat jaraknya. Kalau misalkan dia ke arah lateral, dia diukur. Ini adalah ukuran pre sebelum tindakan. Dan nanti setelah Anda berikan tindakan, Anda ukur lagi apakah jaraknya itu semakin mendekat atau semakin menjauh. Apakah ada perubahan jaraknya atau tidak. Oke. Kemudian perhatikan juga, ini untuk pengukuran tadi sudah ya. Termasuk juga pengukuran di antara jarak antara knee dan juga ankle. Kemudian antara hip dan juga knee. Itu Anda ukur semuanya untuk melihat mana varum, mana valvum. Kemudian lihat pola jalannya. Ya. Di sini Anda harus bisa merekol lagi mengenai fase-fase jalan. Kemudian Anda juga harus memperhatikan bagaimana ritme jalan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Jangan-jangan ada kecenderungan ritmenya berbeda antara kanan dan kiri. Atau mungkin dua-duanya ritmenya terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian Anda lihat feet distance-nya, jaraknya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan feet distance itu sebaiknya pakai footprint, ya, yang pakai kertas itu, kemudian kakinya ini dicelupkan ke pewarna, kemudian suruh berjalan di atas kertas. Kemudian Anda lihat feet distance-nya, normal atau tidak. Kemudian bagaimana circle pace-nya, bagaimana pola swing-nya, kemudian swing to itu bagaimana, mid stance-nya bagaimana. Kemudian bagaimana pola sagittal transversal horizontal movement speed-nya dilihat. Oke, jadi untuk melakukan pemeriksaan ini selain pengukuran, Anda juga harus cek pola jalannya. Kemudian ada juga beberapa tes yang perlu Anda lakukan. Ya, quick test-nya adalah fleksi ekstensi, posisi berdiri. Anda perlu lihat bagaimana kondisi ROM-nya, kaki kanan, kaki kiri ketika fleksi ekstensi knee, ketika fleksi ekstensi ankle, ketika fleksi ekstensi hip. Kemudian Anda lihat ankle-nya. Jadi kalau ankle pemeriksaan dilakukan secara pasif ya. Kemudian Anda lihat lumbopelvic rhythm-nya. Dari sisi sagittal, frontal, apakah dia simetris atau asimetris. Jadi untuk pemeriksaan ini menjadi pemeriksaan atau indikator awal. Kemudian setelah ini ada pemeriksaan apa lagi Bu? Masih banyak, nanti kita bahas ya. Kemudian teman-teman juga harus lihat dampak yang ditimbulkan dari kondisi varus dan valgus pada knee itu apa saja? Oh, yang pertama ternyata dia berpengaruh terhadap ligamen laxity. Kemudian muscle imbalance, kemudian kondisi meniskus. Ya, karena tadi saya bilang untuk varus dan valgus itu tidak hanya terjadi pada dewasa, bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada usia remaja. Maka Anda harus cek ligamen laxity-nya dalam kondisi yang normal atau tidak. Jangan-jangan dia laxity-nya terlalu longgar. Ya, kalau laxity-nya terlalu longgar, maka kemungkinan terjadinya cedera pada daerah lutut itu makin besar. Kemudian ada cek karena posisinya dia O atau X. Cek kondisi muscle balinya gimana. Jangan-jangan ada muscle imbalance. Oh, karena dia bentuknya adalah O atau X, misalkan bentuknya adalah O, dia ke arah valgus,
maka kondisi muscle imbalance-nya lebih sering terjadi pada daerah medial. Maka ketika Anda nanti memberikan intervensi, kuatkanlah daerah medialnya. Kebalikannya, kalau dia X, ya, berarti ke arah lateral, maka harus dikuatkan. Jadi mana yang harus dikuatkan, mana yang harus dikurangi. Mana yang harus diberikan penguatan, mana yang harus dikurangi. Ya, jadi supaya balance antara sisi lateral dan sisi medial. Oke, kalau Anda curiga dampak dari varus atau valgus itu adalah ligamen laxity, maka Anda cek bagaimana kondisi ligamen kolateral medialnya. Kalau misalkan longgar, terlalu longgar, ketika kolateral medial terlalu longgar, maka indikasi kita adalah melakukan tes varus. Berarti kita curiga, oh berarti ini arahnya ke arah varus. Kemudian jika yang mengalami kelonggaran itu adalah ligamen kolateral lateral, maka kita curiganya adalah ke arah valgus. Oke, bagaimana dengan cruciatum anterior dan cruciatum posterior? Pada dua ligamen tersebut bisa mengarah ke arah valgus atau bisa mengarah valgus, tetapi perhatikan juga jangan-jangan masalahnya adalah bagian anterior seminitis. Maka Anda perlu melakukan pemeriksaan lebih komplit lagi. Untuk pemeriksaan varus dan valgus itu dilakukan secara pasif. Kalian ada skillab untuk varus dan valgus tidak ya? Ada topik skillab varus dan valgus tidak? Lydia? Lydia kurang tahu Bu, nanti dia cek. Lah di timeline ada nggak skillab varus dan valgus? Tidak ada, Bu. Oh, berarti nggak ada skillabnya ya? Oke, jadi varus test dan valgus test itu adalah gerakan. Oke, kayaknya saya ada gambarnya. Oh ini dia. Ya, varus test dan valgus test itu adalah tes yang dilakukan untuk bisa menegakkan diagnosa apakah dia varus atau valgus. Tes ini bisa mengidentifikasi adanya masalah atau kelonggaran laxity pada ligamen kolateral atau kolateral medial. Jadi posisi pasiennya tidur, terlentang, kemudian terapis melakukan handling seperti ini. Kalau Anda ingin memeriksa varus, strap testnya, maka Anda tinggal memberikan dorongan ke arah medial. Kalau misalkan Anda ingin melakukan tes untuk valgusnya, maka Anda tinggal menariknya atau mendorong ke arah lateral. Jadi nanti yang dirasakan oleh terapis itu adalah kondisi ligamen yang terlalu longgar, ya, pada ligamen kolateral dan kolateral medial. Sangat mudah sekali. Jadi sebenarnya mana yang harus kita lakukan, Bu? Anda bisa melakukan varus dan valgus secara bergantian. Ya, kemudian dari tes itu Anda bisa mengidentifikasi, oh ini ternyata ke arah valgus, oh ini ternyata ke arah valgus. Gitu ya, teman-teman ya. Ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa jurnal yang saya dapatkan mengenai hubungan antara varus dan valgus laxity. Kita masih membahas mengenai laxity, yaitu ini tadi ya, ligamen laxity, kolateral medial dan kolateral medial. Berpengaruh terhadap atau diberikan pada kondisi OANI, kemudian dilihat pengaruhnya terhadap gait-nya, instability, dan juga clinical performance and function-nya. Jadi mulai sekarang teman-teman harus terbiasa membaca jurnal. Semakin banyak jurnal yang Anda baca, maka saya rasa tidak ada ruginya karena kalian sebentar lagi sudah di semester untuk persiapan skripsi, maka Anda bisa mulai mencicil kira-kira nanti saya tertarik untuk mengambil judul di bidang apa. Anda bisa persiapkan dari sekarang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa suatu eksperimental, ya, suatu tindakan penelitian yang sifatnya eksperimental itu bisa memberikan hasil yang signifikan jika dilakukan lebih dari 4 minggu. Nah, biasanya kalau kakak-kakak tingkat kalian itu mereka melakukan eksperimental, ya, ngasih tindakan kepada sampel itu biasanya hanya 4 minggu. Karena yang menjadi alasan targetnya adalah karena waktunya sudah mepet. Padahal sebenarnya kalau Anda memperluas waktu Anda, artinya apa? Anda harus memulai lebih awal supaya Anda bisa mendapatkan waktu lebih dari 4 minggu. Ya, baik dalam penyusunan proposal, dalam ujian proposalnya, maupun pada saat Anda merevisi.
itu kalau Anda melakukan lebih awal, Anda punya span waktu lebih dari 4 minggu. Sehingga Anda bisa melakukan intervensi fisioterapi dan melihat hasilnya lebih baik daripada intervensi yang Anda lakukan selama 4 minggu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini adalah jurnal yang sudah riset yang sudah dilakukan oleh Georgie M. dan juga teman-temannya di 2016, tapi dipublish di 2017, mengenai bagaimana hubungan antara varus dan valgus flexity terhadap kemampuan gait pasien dengan OA, knee, kemudian instability, dan clinical performance. Jadi di sini si Georgie ini dan juga teman-teman melakukan riset terhadap 23 partisipan dengan 30 kondisi OA. Jadi sampelnya nggak main-main ya, ada 30 partisipan. Kemudian dilakukan eksperimental mengenai intervensi yang diberikan. Kemudian dilihat bagaimana gait analisisnya, kemudian bagaimana performanya dengan 6-minute walking test yang kemarin sudah teman-teman pelajari semuanya. Kemudian ada beberapa teknik yang dipakai yaitu isometrik, kemudian strengthening juga, dan dilaporkan hasilnya bahwa terdapat signifikansi pada kondisi tersebut, dan ini signifikansinya sangat tinggi, artinya adalah keabsahan dari penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan karena nilai p-value-nya adalah lebih dari 0,05. Jadi sangat tinggi sekali. Oke. Kemudian dari kondisi tersebut, dari jurnal tersebut kita bisa lihat ini adalah kondisi performa dari OA pasien OA ini, kemudian dilihat bagaimana varus dan valgus flexity-nya. Ketika setelah diberikan intervensi, ternyata terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kondisi during gait-nya. Ya, kemudian juga kalau kita lihat, ini adalah kondisi peningkatan varus dan juga valgusnya terhadap kondisi knee extension ketika dilakukan latihan strengthening pada pasien tersebut. Jadi begini teman-teman, sebagai gambaran, pasien OA yang memiliki masalah ke arah genovalgus ataupun ke arah genovalvum, ya, kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan ketika mereka melakukan aktivitas fungsional, seperti berdiri terlalu lama. Ketika seseorang berdiri terlalu lama, maka otot yang bekerja ini lebih ke arah otot-otot ekstensi. Kemudian otot ekstensi ini ketika mengalami nyeri, bukan nyerinya di otot ekstensi, tapi nyeri pada daerah sendi lutut, ya seperti ini, letaknya di sini. Maka otot-otot ekstensor ini dia bisa mengalami ketegangan yang berlebihan kalau dilakukan atau digunakan pada posisi berdiri terlalu lama. Kemudian berkebalikan ketika orang mengalami OA, kemudian kebanyakan aktivitasnya adalah duduk, maka otot yang bekerja adalah otot-otot fleksi. Dampak dari otot-otot ekstensi karena tidak atau jarang digunakan, maka bisa mengalami hipertrofi. Ya, otot quadricepsnya mengalami hipertrofi. Ini beberapa kali saya temukan pada pasien dengan kondisi OA. Kemudian, kalau misalkan aktivitasnya tidak seimbang ketika fleksi maupun ekstensi, baik pada otot flexor maupun otot ekstensor, ini juga akan berpengaruh terhadap stabilisasi dari hip dan juga knee-nya. Oke, jadi cukup banyak masalah yang ditimbulkan. Nah, dampak yang paling dapat kita lihat selain keluhan nyeri, kemudian masalah pemendekan otot, itu adalah masalah gait-nya, pola jalannya. Pada orang OA, pola jalannya itu sudah mulai terganggu. Ketika dia memasuki grade 1, grade 2, grade 3 udah nggak bisa jalan. Grade 1, grade 2, tubuh akan melakukan kompensasi. Sehingga lutut ini bisa tetap bekerja walaupun terjadi pemendekan pada hamstringnya ataupun pada gastruknya. Dia akan dikompensasi oleh pelviknya. Pada orang OA, karena menahan nyeri, tetapi ingin tetap melaksanakan aktivitas, dampak posturalnya adalah berjalan dengan posisi agak membungkuk. Oke, ya. Jadi kalau kita melakukan analisis kepada pasien, dilihat sampai ke arah posturalnya dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Kalau dia udah grade 2, pola jalannya sudah berubah. Kalau dia dibiarkan membungkuk dalam waktu yang lama, masalah lain akan muncul. Selain OA yaitu adalah LBP. Oke, ini yang kemarin saya sampaikan, lutut bisa menyebabkan LBP. Kenapa? Ya posturalnya, teman-teman. Ya. Oke, sehingga dengan riset ini dilihat mana yang perlu diperbaiki. Ternyata laksitinya ya harus Anda perbaiki. Bisa nggak Bu kita memperbaiki nyerinya? Bisa. Anda bisa melakukan intervensi untuk mengurangi nyeri. Dan jangan lupa penguatan otot dan juga untuk joint laxity-nya. Jangan hanya fokus kepada nyerinya. Ya, pasien OA itu selalu ada nyeri. Nyeri itu kalau ada terapi dia berkurang, tidak ada terapi nyerinya bertambah atau akan kembali lagi. Tapi masalah kita itu sebenarnya bukan di nyeri saja. Laxity-nya, posturalnya, ototnya, jangan sampai terjadi atrofi, jangan sampai terjadi otot yang over weakness atau over tightness. Ini harus seimbang antara bagian lateral dan bagian medial. Oke, sehingga teman-teman perlu melakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Contohnya adalah pemeriksaan stabilisasi. Ada rotasi medial atau meniskus lateral. Jadi tinggal Anda gerakkan daerah patelanya, Anda dorong ke arah lateral dan Anda dorong ke arah medial untuk melihat apakah ada laxity yang berlebihan pada knee joint-nya. Kemudian ada tes varus valgus, kemudian ada tes gerakan kompresi ya ke arah posterior dan ke arah anterior. Jadi seperti balotomen test, kalau balotomen test itu kan hanya menggerakkan patella, tapi ini patelanya didorong ke arah antara dan ke arah posterior dengan posisi kaki pasien itu adalah 90 derajat. Kemudian Anda lihat apakah ada pain atau laxity, kemudian lakukan tes varus dalam posisi 30 derajat. Untuk pemeriksaan khusus, ya ada pemeriksaan joint plane movement, atau JMP biasanya, joint plane movement, ya. Di mana dalam pemeriksaan joint plane movement ini Anda bisa mengetahui bagaimana arah limitasi dari sendi tersebut. Ya, misalkan kita gerakan ke arah distal atau Anda gerakan ke arah proximal, kemudian Anda amati ada keterbatasan tidak. Kalau ada keterbatasan pada sudut berapa. Kemudian juga ada pemeriksaan traksi dari tibiofemoral joint ya untuk mengetahui limitasi gerakan. Jadi joint plane movement, JMP, joint plane movement, kemudian traksi tibia dan juga muscle strength ini untuk mengetahui sampai seberapa jauh keterbatasan yang dihasilkan akibat dari kondisi varus valgus ini. Ya, kalau memang ROM-nya sudah sangat menyempit, tindakan apa yang bisa kita lakukan? Kalau strengthening, stretching untuk penguatan otot dan juga ligamen sudah tidak optimal, maka harus dilakukan upaya operasi. Karena memang keterbatasannya sudah tidak bisa kita urus secara manual. Biasanya kondisi ini terjadi pada anak-anak dengan CP, ya, atau masalah kongenital pada lahir, tapi jarang terjadi pada usia dewasa, kecuali jika ada trauma yang menyebabkan terputus atau pemendekan pada otot atau ligamen. Jadi harus dilakukan operasi. Ya. Kemudian ada kekuatan otot yang harus kita cek, yaitu hamstring, kemudian rectus femoris, hip abductor, gastrocnemius. Dan untuk pemeriksaan penunjang, supaya lebih meyakinkan, teman-teman bisa melakukan X-ray, ya. Siapa tahu nanti masalahnya tidak hanya varus valgus atau mungkin masalah yang lain seperti flow disease yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan EMG. Kita punya EMG. Pemeriksaan EMG itu adalah pemeriksaan dengan pemasangan chip-chip pada bagian-bagian yang mau kita teliti. Kemudian nanti kita akan melihat secara computerized untuk keseimbangan dan polanya. Kemudian nanti kita analisis, diminta pasien untuk berjalan di plat, ini platnya. Kemudian chip-chipnya dipasang. Nanti yang terlihat di monitor laptop itu adalah seperti ini. Dan ini adalah untuk kondisi pasien yang dipasang chipsnya. Anda bisa lihat pasien ini ketika berdiri, ini secara posturalnya, ini mohon maaf ya, puasa-puasa tapi gambarnya seperti ini. Karena susah untuk nyari gambar yang tidak seperti ini. Nah, Anda lihat, kita dalam posisi berdiri tegak, itu belum tentu posisi kita itu normal, teman-teman. Ya, ini dilihat, tinggi bahunya aja udah berbeda. Ya, kemudian kalau kita turun lagi, papila mame juga beda.
Kemudian arahnya lagi, tinggi pelviknya juga tidak sama. Jadi kalau untuk EMG, itu bisa teranalisis di mana sih kekurangan kita, mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita tingkatkan. Ya, terlihat secara nyata. Kemudian nanti di dalam EMG ini juga akan keluar bagaimana hasilnya, ya nanti bisa kita interpretasikan dengan melakukan analisis secara mandiri. Jadi ini adalah untuk menunjang. Kalau Anda lihat hasilnya di sini, ya ini tinggi yang berbeda. Padahal pasiennya kalau ditanya coba sesimetris mungkin, ini menurut dia sudah sangat simetris, tetapi ketika dicek, oh banyak sekali penyimpangan. Termasuk dalam pola jalannya. Ini pola jalannya tidak terlihat. Kalau di EMG itu terlihat sekali bagaimana pola jalannya, bagaimana tumpuan arusnya. Jadi Anda tidak perlu melakukan footprint ini ya, footprint lagi, tetapi cukup dilakukan dengan EMG. Oke, ini pemeriksaan yang lebih canggih lagi untuk menunjang dan menegakkan diagnosa fisioterapi. Kemudian untuk intervensi fisioterapi yang bisa dilakukan, yang pertama ada pemberian sensory motor exercise. Sensory motor exercise itu apa? Nanti kita bahas setelah ini ya. Kemudian juga ada pemberian KAFO. Ya, KAFO. KAFO itu adalah ortose yang diberikan untuk memberikan support atau untuk mengoreksi postur. Jadi sifatnya adalah korektor pasif. Kemudian ada juga knee support. Knee support ini dengan penguatan pada ligamennya besi. Kemudian latihan stabilisasi aktif, latihan straightening, latihan stretching, kemudian koreksi postur masih banyak. Ya. Kemudian untuk sensorinya, ini juga sensory motor exercise. Saya dapat jurnal yang terbaru, ini keluaran 2020. Jadi sensory motor exercise itu adalah intervensi yang dilakukan dengan memberikan penguatan atau stimulus pada bagian CNS atau Central Nervous System level. CNS. Jadi sistem saraf pusatnya itu distimulasi dengan pemberian refleks atau sensasi motoris pada taktil atau pada kulit. Jadi intervensinya itu tidak ke otot langsung, tetapi melalui sensoris atau taktil yang ada di kulit. Ya. Untuk model yang dipakai untuk sensory motor exercise ini ada 3, yaitu model statik, dinamik, dan juga function. Dan ini berupaya untuk memberikan informasi adaptif dari taktil, kemudian informasi itu bisa diteruskan melalui sensoris yang ada di dalam jaringan sampai kepada sistem saraf pusatnya. Oke, ada 3 macam untuk sensory exercise dan waktu yang dibutuhkan adalah 12 minggu. 12 minggu artinya adalah bagaimana Bu kalau misalkan saya memberikan sensory motor exercise pada kondisi ini, tapi hanya dilakukan selama 4 minggu. Itu artinya Anda kurang dari 50% dari waktu yang dibutuhkan. Kalau Anda melakukan selama 4 minggu, hasilnya mungkin ada daripada tidak dilakukan sama sekali. Pasti ada hasilnya. Tetapi hasil itu belum optimal karena dosis yang sebenarnya diminta adalah 12 minggu. Nah, kalau Anda 4 minggu, maka Anda hanya bisa di level statisnya saja. Belum ke level dinamis dan belum ke level fungsional. Jadi untuk level statis saja, ini teman-teman butuh waktu 1 sampai dengan 4 minggu untuk bisa membuahkan hasil. Bagaimana untuk level statis? Semua kegiatan yang ada di dalam sini Anda bisa berikan. Ya, standing tandem, kemudian soft silent, mini squat, itu semuanya di level statis. Jadi ini yang memberikan hasil selama 4 minggu. Kalau Anda mau menunggu sampai 12 minggu, berarti Anda harus melewati fase dinamis. Dinamis ini akan memberikan hasil 5-8 minggu. Ya, ada step-step yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah fungsionalnya. Jadi kalau Anda arahnya adalah, kalau misalkan nanti Anda bikin penelitian, sensomotoris exercise mampu meningkatkan kemampuan fungsional pada penderita OA dengan varus atau valgus. Kemudian judulnya sudah sangat bagus, kemudian intervensi Anda ternyata hanya memberikan 4 minggu, eksperimennya hanya dilakukan selama 4 minggu,
maka level fungsionalnya belum tercapai. Ya, baru di level statik. Ya, itu yang tadi saya bilang, kalau memang Anda mau menghasilkan penelitian yang bagus, maka mulailah dari lebih awal daripada teman-teman Anda. Awal itu adalah awal penyusunan, awal ujian, lebih cepat revisi sehingga Anda punya waktu yang lebih banyak untuk melakukan penelitian, bukan 4 minggu. Dan data yang Anda dapatkan lebih valid, lebih signifikan daripada yang dilakukan selama 4 minggu atau kurang. Karena memang risetnya adalah kalau eksperimental itu bisa memberikan dampak setelah 6 minggu, bukan setelah 4 minggu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melakukan riset, kok 4 minggu kebetulan ternyata intervensi Anda memberikan dampak yang signifikan, mungkin perlu dilakukan pengkajian lebih dalam lagi. Kok 4 minggu sudah sangat signifikan. Itu jangan-jangan memang betul-betul efektif Anda melakukan dengan benar, atau jangan-jangan ada sampling atau data yang error. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian ada beberapa lagi jurnal yang saya dapatkan mengenai varus dan valgus ini. Ini adalah beberapa intervensi yang bisa diberikan pada kondisi varus. Ya, dia menggunakan sampel sebanyak 28 orang laki-laki dengan kondisi genovarusnya adalah di range usia 9 sampai 14 tahun. Dan dilakukan selama 16 minggu. Ya, intervensi yang dilakukan berupa apa saja? Ini ada latihan-latihan penguatan. Ya, ini adalah kondisi pasiennya, salah satu sampel pasiennya. Jadi memang kalau di luar negeri itu eksperimentalnya nggak main-main, pasiennya dilakukan pengukuran secara X-ray dan juga secara EMG, kemudian dilihat kondisinya satu-satu. Betul-betul dipantau, jadi tidak hanya menggunakan tes-tes yang sederhana seperti tadi, tapi memang dipantau berapa derajat perubahan posturalnya. Kemudian intervensi yang dilakukan bisa berupa latihan rilis. Ya, ini bisa Anda modifikasi, tidak harus seperti ini, tidak harus gerakannya seperti ini, tetapi Anda bisa modifikasi dengan gerakan-gerakan yang lain. Rilis ini tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan, terutama pada otot-otot yang mengalami tightness berlebihan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan otot-otot yang mengalami weakness. Jadi keseimbangan antara tightness dan weakness pada sisi lateral maupun sisi medial, tergantung dia kondisinya varus atau valgus. Kemudian juga ada latihan penguatan. Ini bisa menggunakan terapen ya. Arah gerakannya adalah sesuai dengan kondisinya, mana yang ingin Anda intervensi atau mana yang ingin Anda kuatkan. Karena ini adalah latihan strengthening dengan penggunaan terapen. Sangat mudah dilakukan. Ya. Kemudian ini adalah latihan untuk keseimbangan, untuk balancing-nya juga antara kondisi lateral dan juga medial. Bisa dengan tanpa beban ataupun dengan latihan beban. Kemudian ini juga bisa untuk yang mungkin sering Anda gunakan ya, single leg counterbalance exercise. Jadi diminta untuk menyentuhkan barbel kakinya atau bisa berikan tanda selain barbel. Oke, kemudian ini adalah dampak dan juga dosimetri untuk kondisi strengthening exercise. Ya, kalau Anda ingin melakukan hip adductor strength, berapa kali sih, bagaimana gerakannya, arahnya kemana, dan berapa kali tahanannya? Bisa 2 kali ditahan, kemudian 4 second secara eksentris. Jadi di sini mainnya adalah isometrik, bermain secara isometrik dan bermain secara eksentrik. Sudah ada dosisnya semuanya. Oke, baik. Teman-teman, saya rasa kita sudah selesai. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai kondisi varus dan valgus. Untuk intervensinya sebenarnya sangat banyak sekali, tidak hanya terbatas pada referensi yang tadi saya sampaikan. Semakin banyak Anda baca jurnal, maka semakin banyak pengetahuan Anda, semakin banyak kreativitas dari intervensi Anda. Dan mungkin juga perlu dilakukan riset-riset yang lain supaya menambah lagi model-model intervensi yang bisa diberikan pada kondisi tersebut. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada yang ingin bertanya.
Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita sudah cukup ya. Oh, luar biasa sekali. Ekspres ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang lain. Nanti untuk PJ bisa menghubungi saya untuk saya share materinya dan beberapa referensi jurnal yang bisa menjadi baca-bacaan Anda. Ya, teman-teman, walaupun Anda sekarang di semester 4 tetapi mulai berpikir untuk mengambil judul skripsi, jangan baru nanti di semester 6 Anda baru pusing, tidak. Jadi semua sudah harus terprepare dari sekarang. Ya, karena target kita adalah lulus 100%, wisuda 100% dalam waktu yang sama. Itu harapan kita. Jadi untuk teman-teman bisa memotivasi dirinya sendiri, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai Anda telat wisuda. Ya, untuk blok 2 sepertinya Anda sudah akan ketemu dengan Metopen. Ya, tolong bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, sebelum Anda ketemu Metopen, minimal Anda sudah punya rancangan, saya mau judul apa sih? Saya mau bikin kayak apa sih? Nah, itu harus baca jurnal lebih banyak. Untuk kasus muskuloskeletal itu sangat banyak sekali. Ya, jadi nggak usah bingung juga kalau saya mau ngambil gimana Bu, sangat banyak referensinya. Saya mau ngambil valgus, skoliosis dan sebagainya, banyak sekali penelitian mengenai muskuloskeletal. Ya, kuncinya adalah makin banyak baca, makin banyak analisa. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini dan tetap jaga kesehatan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Dan mari kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.